Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru hebat di seluruh Nusantara? Kembali lagi bersama saya Yani Mulyani, CGP Angkatan 2 dari Kabupaten Majalengka. Baik, dalam kesempatan kali ini saya ingin membagikan aksi nyata untuk modul pembelajaran sosial dan emosional yang di dalamnya terdapat unsur pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran yang saya laksanakan adalah pembelajaran dengan moda daring atau online learning. Baik, kita langsung saksikan saja. Ini dia videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dibuka mic-nya Pak kalau jawab salah. Oke, ditutup lagi mic-nya, tutup. Iya, apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai berdoa. Baik, berdoa selesai. Nah, anak-anak, ketika satu orang berbicara, maka yang lainnya mendengarkan. Ketika anak-anak ingin izin berbicara, boleh melambaikan tangan dengan mengklik lambaian tangan yang seperti ini ada di bawah ya. Tapi sekarang Bu Yani akan menjelaskan dulu. Jadi, anak-anak harus mendengarkan, fokus, biar nanti kalau ada pertanyaan, anak-anak bisa menjawab. Oke, siap ya? Baik, sekarang matanya boleh lihat ke buku sambil kita membaca bersama-sama halaman 74. Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? Siapa yang tahu hari ini tanggal berapa? 10, hebat. Berarti kalau ke hari ulang tahun Republik Indonesia berapa hari lagi? 7 hari lagi. Memangnya tanggal berapa perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia? 17 Agustus. Hebat. Oke, tutup lagi mic-nya. Ya, perayaan Hari Kemerdekaan akan dimeriahkan dengan malam kesenian. Oleh karena itu, ini anggap pura-pura lagi nggak corona ya. Karena kan sekarang tidak boleh melaksanakan kegiatan yang mengundang keramaian. Oleh karena itu, anak-anak berlatih menyanyi dan menari. Perhatikan gambar ini, ada Siti sedang menari. Kemarin kan kalian kita sudah belajar ada gerakan kepala, menengok ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian dikepal dibuka, dikepal dibuka, dikepal dibuka. Tuh Neng Anin masuk. Nah, seperti itu. Ada di kepal, ada dibuka, ada di kepal, ada dibuka. Kalau kaki seperti apa kemarin ingat? Kakinya pertama terbuka dulu, kemudian kakinya disilang, masih ingat? Nanti kita akan memperagakan gerakan bagaimana kaki yang tadinya lurus, kemudian disilang dan nantinya jinjit. Tahu jinjit ya, jengkek ya anak-anak. Nah, setelah itu, coba kita lihat. Nah, Bu Yani izin share screen dulu ya. Lupa deh. Nah, ada belum gambarnya? Lakukan tarian bersama dengan teman-temanmu. Kita akan menari, gembira, berkumpul. Lakukan sesuai hitungan agar gerakan dilakukan dengan kompak. Udin juga akan memeriahkan malam kesenian perayaan Hari Kemerdekaan. Ia akan menyanyikan lagu Gembira Berkumpul. Nah, ini lagunya ada juga di buku anak-anak, ada kan ya? Ayo kawan, berkumpul. Berkumpul. Nah, nih, Bu Yani, kasih aja lah lagunya ya. Ayo kawan berkumpul.
Jadi anak-anak bisa mendengarnya kan? Bisa? Bisa. Oke, ini ada Nabila nih melambaikan tangan. Kenapa Nabila? Oh iya, selamat datang Naya. Baik, oke Naya, Ibu masukkan dulu ke absen ya. Ini adalah momen ketika saya melakukan diferensiasi proses untuk anak dengan gaya belajar auditory. Saya meminta mereka untuk meng-unmute mic dan membacakan syair lagu gembira berkumpul, dan kalau misalkan memang mereka bisa, boleh menyanyikannya. Oke, Dan sekarang untuk anak-anak Naya. dengan gaya belajar visual, Oke, Alia sudah mereka berhasil. menuliskannya Alia dan Naura pada ya. room Alia chat. sudah berhasil, Alia, Naura, sama Azam. Sekarang Naya. Naya membacakan lirik lagu. Nah, ini dia Ainaya yang memiliki profil belajar auditori. Dia sebenarnya bisa menyanyikan lagu ini dengan nada yang tepat. Namun sayang sekali untuk kendala teknis dalam proses recording, suaranya menjadi tidak terdengar dengan jelas. Untuk anak dengan gaya belajar visual, mereka menuliskan syair lagu Naya. gembira Sekarang berkumpul Neng ini Anin, buka pada room mic-nya, chat Neng dalam Anin, layar Jimit. membacakan. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Oh, udah Neng Anin. Sekarang Dewi. Dewi membacakan Dew. Nah, untuk Dewi nih, Dewi juga udah lumayan bagus menyanyikan lagu gembira berkumpul ini dengan nada yang tepat, namun lagi-lagi suara anak-anak ini tidak terrecord dengan baik. Jadi suara saya ini adalah untuk perbaikan ke depannya, bagaimana agar bukan hanya suara saya saja yang jelas ketika sudah dalam bentuk recording, tetapi suara anak-anak juga terdengar dengan baik agar enak didengar. Sebenarnya sih pada saat proses pembelajaran suara anak-anak juga jelas, tapi entah tahu kenapa kalau sudah jadi rekaman seperti ini suara anak-anak menjadi tidak jelas. Nah, sekarang giliran untuk anak-anak dengan gaya belajar kinestetik, mereka harus memperagakan ataupun juga gerak dari lagu gembira berkumpul ini, dan kita bisa melihat betapa antusiasnya mereka. Neng Anin bagus berdiri. Bagus Neng Anin berdiri. Sore, semuanya senang ya. Mau di video sama Bu Yani, semuanya begini. Ayo kawan, berkumpul, bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama menyanyi bergembira. Tepuk tangan. Tepuk tangan untuk kita semua. Hebat, hebat banget anak-anaknya Bu Yani. Oke, kita bernyanyi sudah, membaca sudah. Coba kita cek yang sudah menulis. Kita lihat yang sudah menuliskan lagu Bu Yani minta 4 orang. Udah ada siapa aja?
Sudah ada Naura, sudah ada Alia, sudah ada Cila. Satu lagi siapa ya yang Bu Yani suruh tuh? Nabila, belum ya Nabila. Sekarang boleh dibuka mic-nya. Tadi Bu Yani lihat Iksan ya? Ada Iksan nggak? Nah, halo Iksan. Bu Yani belum menyapa Iksan. Iksan hadir ya hari ini. Ya. Nah, ini siapa yang Bu Yani tanya? Ini belum masuk absen nih. Siapa? Arya ya? Iya, hebat Arya. Berarti hari ini kita banyakan loh. Bu Yani mau mengabsen. Siapa yang belum masuk namanya? Bilang, Bu, saya belum, siapa yang belum masuk? Nih, Bu Yani absen. Ada Cila, ada Naura, Azam, Rizky, Restu, Dewi, Rido, Alia, Nabila, Naya, Ara, Anin, Zaki. Oke. Baik, terima kasih. Nah, itu dia aksi nyata untuk modul pembelajaran sosial emosional dari saya. Pada awalnya ketika memasuki modul pembelajaran sosial emosional ini, hal yang paling menarik bagi saya adalah ketika diperkenalkan dengan yang namanya mindfulness. Pada awalnya, kenapa sih kami calon guru penggerak ini dibekali pengetahuan mindfulness pada pembelajaran sosial emosional? Apa hubungannya, apa manfaatnya, itu menjadi pertanyaan saya ketika memasuki modul pembelajaran sosial emosional ini. Kemudian pada eksplorasi konsep pembelajaran sosial emosional, kami disuguhkan materi-materi tentang mindfulness ini dalam bentuk video dan dengan pengantar bahasanya itu bahasa Inggris. Saya sendiri secara pribadi untuk masuk ke pemahaman mindfulness dengan pengantar bahasa Inggris itu butuh sedikit effort atau usaha yang lebih untuk paham apa sih sebenarnya mindfulness ini, apa gunanya untuk kita, untuk karir kita ke depannya. Dengan mempelajari sosial emosional ini, saya jadi lebih menemukanali emosi saya pada saat-saat tertentu, bagaimana cara penanganannya, apa langkah yang harus diambil. Itu dia manfaat kita mempelajari modul pembelajaran sosial emosional ini, dan kita memang sangat butuh keadaan pembelajaran di kelas itu tidak selalu berjalan mulus, tidak selalu berjalan lancar, tetapi kita sering sekali dibenturkan dengan keadaan yang memang menguras emosi kita, memancing emosi kita. Kalau misalkan kita sudah mengetahui dan fokus dengan apa yang kita lakukan, kita kenali emosi kita sedang ada di tahap apa yang kita butuhkan, apa yang harus kita lakukan. Nah, itu bisa akan lebih mengelola diri kita. Jadi kita bisa mampu memanage diri kita sendiri. Saya memberikan 2 KSE. Yang pertama adalah keterampilan sosial dengan teknik mendengarkan dengan baik, dan KSE yang satunya adalah pengelolaan diri dengan teknik pemahaman diri. Ketika pertama kali ingin membuat RPP, jujur saja saya merasa sangat kesulitan bagaimana sih caranya memasukkan ataupun juga mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam RPP yang sekaligus ada unsur pembelajaran berdiferensiasi juga. Tentunya guru penggerak ini atau calon guru penggerak ini memiliki PR lebih daripada guru-guru biasa. Bagaimana memikirkan pendidikan ini menjadi lebih baik, ternyata itu adalah tugas kita. Referensinya masih sedikit. Kalau misalkan untuk yang sedang mengikuti program PPG, itu sudah berapa kali angkatan yang telah diluluskan, sehingga kalau misalkan kita membutuhkan referensi, maka akan banyak sekali di kolom pencarian itu pilihan yang akan ditawarkan kepada kita tentang PPG. Nah, kalau tentang guru penggerak ini, pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ini masih sedikit referensi, dan kita harus memikirkan itu, apa sih yang terbaik, apa sih yang harus dirubah, bagian mana, sebelah mana, dan bagaimana caranya. Itu adalah merupakan tugas dari seorang calon guru penggerak. Dan memang saya bangga menjadi bagian dari guru penggerak, dari program guru penggerak ini.
dengan mempelajari eksplorasi konsep, kemudian juga berkolaborasi pada ruang kolaborasi bersama teman CGP dan Bapak Fasilitator. Kemudian juga kami sudah melaksanakan elaborasi dengan instruktur, itu menambah pemahaman kami tentang pembelajaran sosial emosional. Bagaimana kita mengelola diri kita, mengelola keterampilan sosial kita, menjadi orang ataupun juga pendidik yang lebih baik dan lebih baik lagi. Dalam pembuatan RPP, saya memasukkan 3 komponen. Yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini adalah memuat ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian komponen yang kedua adalah langkah-langkah pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian pembelajaran. Pada kegiatan awal saya melakukan orientasi, saya juga melakukan apersepsi dan motivasi untuk meningkatkan semangat anak-anak dalam belajar. Pada kegiatan inti, selain pembelajaran sosial emosional yang diintegrasikan dengan pembelajaran berdiferensiasi, saya juga tetap menggunakan scientific approach atau pendekatan saintifik yang diantaranya adalah mengamati, menanya, eksperimen, mengasosiasi dan mengomunikasikan sebagai keterampilan mereka dalam pembelajaran di kelas, dalam mengikuti pembelajaran di kelas. Menjadi hal yang menarik termasuk bagi saya dan juga anak-anak adalah pembelajaran online yang kami laksanakan itu adalah hal baru bagi anak-anak. Mungkin bagi saya sudah berjalan sejak mengikuti kegiatan guru penggerak ini, tetapi bagi anak-anak itu adalah hal baru dan bisa dilihat dari video betapa antusiasnya mereka mengikuti kegiatan yang memang kendala teknisnya itu agak banyak. Jadi dari 23 siswa di kelas saya itu hanya yang mengikuti ada 14 siswa saja dikarenakan beberapa siswa tidak support untuk mengikuti Jimit, kemudian juga ada yang mungkin orang tuanya mungkin kurang paham, tapi yang kurang paham itu sudah saya anjurkan atau sarankan untuk bergabung bersama teman yang rumahnya dekat agar anaknya tetap bisa mengikuti kegiatan belajar. Kelas yang kaya dengan keberagaman anak-anak itu akan menambah wawasan saya, akan lebih memantapkan saya dalam mengelola diri, mengelola sosial saya, ya, bagaimana cara saya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik, yang menyenangkan untuk mereka. Bagaimana caranya mereka tidak terbebani dengan apa yang ingin saya sampaikan kepada mereka, itu menjadi PR besar buat saya. Dan rencana tindak lanjut untuk pembelajaran yang saya lakukan kemarin itu melalui layar Jimit. Memang ada kendala teknis, tapi tentunya itu tidak mengurangi keseruan dan kesenangan kami dalam melakukan belajar mengajar. Ketika memang anak-anak berbicara itu mungkin tidak terekam, hanya suara saya saja yang paling jelas, dan kedepannya saya selalu berdoa agar bisa kembali normal, karena seperti kita ketahui pembelajaran dengan moda daring atau online learning ini memiliki banyak keterbatasan. Mungkin kalau misalkan kita bisa melaksanakannya dengan anak-anak yang memang gadgetnya mensupport itu tidak masalah, tetapi di sini kita atau saya pribadi harus melihat lagi bagaimana keadaan anak-anak saya, apakah mereka terpenuhi gadgetnya, apakah mereka terpenuhi kuotanya. Kita perhatikan lebih untuk anak-anak yang seperti itu. Kegiatan inti saya memasukkan diferensiasi proses untuk 3 profil belajar anak, yaitu visual, audio, dan kinestetik. Dan pada kegiatan akhir melakukan refleksi bersama anak-anak, saya juga membuat kesimpulan, kemudian juga memperkenalkan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Dan untuk langkah yang ketiga, saya melakukan penilaian pembelajaran dengan 3 unsur penilaian. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Ini dia aksi nyata dari saya untuk pembelajaran sosial emosional.
Semoga bermanfaat untuk diri saya khususnya dan umumnya untuk teman-teman yang sekarang sedang menyaksikan video saya. Terima kasih, sampai ketemu pada video berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.